Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Adab Thalibil Ilmi. Kita masuk pada bab yang kedua, Fadlul Ilmi, bab tentang keutamaan ilmu. Di sini ana ansahukum ayyuhat talabah, ana nasihatkan kepada antum agar semangat belajar bahasa Arab. Ya. Upayakan bagi yang belum faham baik, tolong belajar sama kawannya. Misalkan Wandi kalau bisa ngajari Imam, Faza dan yang lainnya, itu Ahmad itu juga untuk ajari, fadhol. Bab fadlul ilmi. Talabul ilmi wal istizadatu minhu syarafun la yudaha. Menuntut ilmu wal istizadatu minhu, serta berupaya untuk meningkatkan kualitas ilmunya, syarafun la yudaha, merupakan kemuliaan yang tak bisa ditandingi. Lihat ya ikhwan, kata Syekh, beliau mengatakan syarafun la yudaha, kemuliaan yang tak bisa ditandingi, tak bisa disamai. Menuntut ilmu serta berbekal mencari tambahan ilmu, meningkatkan skill, kemampuan dalam ilmu syar'i merupakan syarafun la yudaha, kemuliaan yang tak bisa ditandingi. Wa fadlun la yuhad, serta keistimewaan yang tidak ada batasnya, tidak bisa ditakar, tidak bisa dibatasi. Jelas? Wadihun jiddan anna talabal ilmi syar'i min afdal wa a'zam al-qurbat. Menuntut ilmu syar'i termasuk perkara yang paling afdal dan paling besar dari ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min dalaili fadlihi, dan di antara argumentasi tentang keutamaan ilmu, beliau sebutkan satu persatu di sini. Al-awwal, talabul ilmi ibadatun azimah. Menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Bahkan mereka, sebagian para ulama mengatakan menuntut ilmu lebih afdal min ibadatin nafilah, jauh lebih afdal dibandingkan ibadah sunnah. Pernah suatu hari Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala muzakarah bersama temannya sebelum qomat salat. Temannya mau salat sunnah, dihentikan oleh Imam Malik. Kita tetap ibadah. Kata temannya, saya ibadah dulu, salat sunnah. Kata Imam Malik, wa nahnu fil ibadah, kita ini sedang ibadah juga. Muzakarah, muraja'atul ilmi bagian dari ibadah, ikhwan. Antum duduk berdua muzakarah, saling simai bacaan Al-Quran. Antum duduk berdua saling tanya, ini bacanya apa? Maf'ul bi ataukah mansub dia sebagai maf'ulun bi, ataukah mansub sebagai hal atau nasub sebagai tamyiz. Antum murajaah, muzakarah.
Apa mana hadis ini tadi? Apa mana hukum ini tadi? Mudzakarah sama antum adalah ibadah. Dan thalabul ilmi itu macam-macamnya. Hadir di majelis ilmu, duduk seperti ini, ibadah bukan? Ibadah. Antum mudzakarah bersama teman. Mudzakarah itu simak-simakan sama teman. Itu juga ibadah. Atau antum baca sendiri, mutolaah sendiri. Antum punya buku untuk baca, itu ibadah. Qala Az-Zuhri rahimahullahu taala, berkata al-Imam Az-Zuhri. Siapa nama al-Imam Az-Zuhri? Imam dikenal juga dengan Ibnu Syihab, Muhammad ibnu Muslim bin Ubaidillah ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, ma'ubidallahu bi syai'in afdal minal ilmi. Ma'ubidallahu bi syai'in afdal minal ilmi. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala itu disembah, diibadahi dengan sesuatu perkara yang lebih afdol dibandingkan ilmu. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak bentuknya, tidak? Banyak. Salat ibadah bukan? Ibadah. Puasa ibadah bukan? Ibadah. Baca Al-Qur'an ibadah? Ibadah. Zakat ibadah? Ibadah. Dari sekian banyak ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang paling afdol dibandingkan ibadah dalam bentuk seseorang mempelajari ilmu. Seseorang mengajarkan ilmu. Seseorang mudzakarah ilmu. Dari segala macam bentuk upaya untuk mencari ilmu, itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Kemudian yang kedua, di antara keutamaan ilmu, manzilatul khasyah la yanaluha illal ulama. Kedudukan al-khasyah, kedudukan khasyah, nilai khasyah, keistimewaan al-khasyah tidak akan bisa diraih melainkan oleh mereka-mereka yang berilmu, para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Takut yang bagaimana ini tadi? Al-khasyah al-muqarinatu bil ilmi. Rasa takut yang dibarengi dengan ilmu. Itu yang disebut dengan khasyah. Sehingga khasyah itu rasa takut seseorang kepada Allah dengan dibarengi apa? Ilmu yang ada pada dia. Dia tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu terhadap segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengatur terhadap segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang ada di alam semesta ini yang luput dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya ilmu terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga punya rasa takut dikarenakan adanya ilmu tadi. Contoh gambaran. Antum misalkan takut ya sama hewan, ular. Takut sama ular. Kenapa? Karena ular itu matuk ya, matuk. Antum taunya ular matuk gitu aja. Nah, tapi antum takut lagi sama ular kobra.
Kenapa antum takut? Ada ular biasa itu, ada ular yang makan ikan kita itu. Takut nggak antum? Takut ya? Dia matu. Tapi ada juga di sana ular yang buat antum ketakutan, yaitu ular kobra. Ya. Nah, antum takut sama ular kobra ini tadi. Kenapa? Melebihi ketakutan antum terhadap ular yang makan ikan tadi. Antum takut karena ular kobra itu bisanya sangat berbahaya. Difahami? Berarti antum ada punya ilmu di situ. Maka demikianlah, wallahu a'la min hadza. Allah SWT maha tinggi dibandingkan permisalan yang ana contohkan ini tadi. Faham? Nah, ketika antum takut dengan seekor ular kobra ini tadi, dikarenakan kobra ini sangat beracun sekali. Katanya konon 15 menit orang dipatuk ular itu bisa meninggal. Ya. Kalau tidak cepat ada pertolongan. 15 menit bisa membuat orang meninggal. Jelas? Sehingga antum muncul rasa takut. Nah, ketika antum muncul rasa takut yang seperti ini, itulah menunjukkan ada ilmu tentang ular. Antum takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa di alam semesta ini tadi. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap aktivitas kita. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menghukum hamba-hambanya dimanapun dia berada, kapanpun waktunya. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, sehingga membuat antum takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya. Nah, itulah beda khosyah dengan khauf. Dipahami? Jadi kalau khosyah itu rasa takut yang sudah punya nilai lebih. Apa bentuk nilai lebihnya? Rasa takutnya tadi ada dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan ilmu. Jelas? Ya. Jelas insyaallah ya. Kita lanjutkan. Keutamaan yang ketiga. Man aradallahu bihi khairan faqahahu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya, faqahahu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan buat dia faqih terhadap agama ini tadi. Nah, orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan orang tersebut mudah dalam memahami agama. Jalan-jalan dia untuk menuntut ilmu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya, yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia dalam urusan agama ini tadi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa kullu man arada Allahu bihi khairan la budda ay yufaqihahu fid din. Semua orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia dalam urusan agama ini. Faman lam yufaqihu fid din lam yuridillahu bihi khairan. Siapa yang tidak Allah inginkan kebaikan dia dalam urusan agama ini, maka berarti orang tersebut tidak akan Allah fahamkan dalam urusan agama. Siapa yang tidak Allah berikan kemudahan dalam memahami agama, maka tidak Allah inginkan kebaikan pada dirinya. Terus bagaimana orang yang faqih? Para ulama menyebutkan orang yang faqih itu adalah al-amil bi ilmihi, orang yang mengamalkan ilmunya, wal mu'azzim li rabbih, orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang faqih.
Kalau dia punya ilmu, tidak mengamalkan ilmunya dan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dikatakan orang yang faqih. Orang yang faqih adalah orang yang pada dirinya terdapat pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, pada dirinya terdapat pemuliaan terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga beliau mengatakan la yakunu min ahli sa'ada illa man faqahahu fid din. Tidak akan menjadi orang yang bahagia atau tidak digolongkan orang yang bahagia melainkan orang yang Allah Subhanahu wa taala faqihkan dalam urusan agama. Maknanya siapa? Maknanya orang yang tidak Allah faqihkan dalam urusan agama, berarti orang tersebut bukan termasuk ahlus sa'adah. Antum di sini ahlus sa'adah apa bukan? Insya Allah antum ahlus sa'adah. Orang-orang yang penuh dengan kebahagiaan. Enak nak belajar Ahmad? Enak belajar antum. Imam Syafi'i mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia belajar lu. Ingin akhirat belajar. Hidup nak lemak belajar dak galak. Ya tak? Hati. Hidup di dunia penyungkan, belajar dak galak, penyungkan pula. Lemak mati lagi. Ya tak? Itulah ibaratnya apa? Ibarat kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mahu. Ya. Nah, itu tadi. Belajar dak galak. Ibadah dak galak. Nyari duit dak galak. Hidup penyungkan. Binatang pun lagi nyari. Ya benar? Binatang, hewan tuh males enggak dia? Enggak ada dia males. Cari dia rumput tuh kambing. Ya benar? Itu bebek udah disembelih semua ya? Nah, bebek aja cari makan dia kan? Cari makan. Lah kita malas untuk ibadah. Ya thalabul ilm. Para thalabul ilm orang yang semangat belajar, semangat untuk ibadah. Difahami? Wadih ya ikhwan. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.